Stroker harus bahagia. Selamat sore. Hari ini kita ada di mana Ibu ya? Ada di lapangan Banteng. Lapangan Banteng. Kebetulan pas Hari Stroker Dunia ya. Stroke sedunia. Iya, ini ada Jambore Stroke Indonesia yang kedua diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bisa perkenalkan Bu, ini keinginan dari subscriber Stroker harus bahagia bilang begini, Pak Andreas sekali ke waktu cari narasumbernya yang ibu-ibu dong. Pak itu saya mau ajak Ibu untuk ngobrol tentang Stroker ini. Ya silakan perkenalkan Ibu. Nama saya Widiawati. Widiawati. Betul, tinggal di Bekasi. Tinggal di Bekasi. Betul. Oke, Ibu Widiawati, kapan terserang awal stroke itu, kenapa Ibu? Bisa ceritakan Bu, biar berbagi buat teman-teman. Baik, saya terserang stroke awal itu bulan Desember tahun 2020. Jadi Desember ini ke depan 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun, ulang tahun yang Tanggal berapa tuh Bu? Tanggal 8. Tanggal 8 Desember tahun 2020. Boleh tahu kenapa Bu? Stroke apa? Iskemik atau saya penyumbatan. Oh, penyumbatan iskemik ya Bu ya. Karena apa Bu? Karena waktu itu diabetes. Oh, karena diabetes. Ini jarang nih. Bapak Ibu para stroker jarang dengar kita diabetes ya. Biasanya kan teman-teman kolesterol atau darah tinggi. Saya diabetes kebetulan. Iya, diabetes saya 300. Diabetes 300. Jadi saya terserang itu pagi hari sholat subuh baru 1 rakaat, yang keduanya saya rubuh. Sholat subuh 2 rakaat, waktu rakaat kedua ya, 1 rakaat itu masih bisa lemas. 2 rakaat. Iya, lemas, langsung rubuh, tapi nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Oh, karena pada waktu itu COVID. Oh ya, COVID lagi 2020 tuh lagi COVID tinggi-tingginya. Iya. Saya takut ke rumah sakit, takut. Gitu. Jadi saya terlambat 2 hari. Jadi selama 2 hari Ibu tidak ke rumah sakit? Tidak, di rumah saja gitu. Karena lagi tinggi-tingginya COVID. Orang kan kalau lihat rumah sakit kayak zombie. Langsung di karantina gitu. Betul. Baik. Jadi saya lebih baik menunggu. Oh, nah itu Ibu waktu serangan itu, sebelum serangan, mungkin 1 jam atau setengah jam sebelumnya, itu berasa apa Bu? Enggak, saya nggak ada rasa apa-apa, pusing atau apa? Saya tipe yang jarang yang terjadi. Kalau teman-teman yang biasa terserang kan ada kesemutan, ada ini ya, ada tanda-tanda lah, sinar-sinarnya itu ada ya. Kalau saya enggak. Oh, jadi nggak ada tanda-tanda sama sekali? Sama sekali. Saya masih fan aja. Nggak ada pikiran berat waktu itu? Iya, orang begitu malam minggu saya ngadiri kondangan. Masih oke. Ada acara kondangan. Masih happy lah ya? Oke. Pas subuh itu saya langsung rubuh. Subuh langsung rubuh. Apa waktu itu Ibu waktu itu ada rasa lelah? Enggak. Udah biasa bangun subuh untuk sholat subuh. 1 rakaat selamat, 2 rakaatnya rubuh langsung. Tanpa tanda-tanda sebelumnya. Tanpa tanda-tanda. Jadi waktu pemeriksaan 2 hari kemudian itu tidak ada kolesterol? Tidak ada. Maksudnya saya tetap ada kolesterol, tapi kolesterol aman. Tapi normal. Kolesterol normal. Jadi darah tinggi. Darah tinggi agak kelebihan dikit. Oh iya. Waktu itu kan karena Ibu kondisi sedang sakit ya. Iya mungkin ya. Saya punya itu, saya kena, kata dokter itu kolesterol darah tingginya tinggi, sama ada dartingnya ada gula darah, kelebihan gula sama darah tinggi katanya gitu. Jadi 2 itu yang memicu saya kena serangan stroke. Dan saya disalahkan sama dokter kenapa tidak langsung. Karena waktu itu kan masih khawatir, takut
COVID. Iya, saya takut sama rumah sakit, memang jujur. Oh, Ibu kena yang mana Bu ya? Saya yang kiri. Kiri. Itu sudah bisa ngangkat? Saya segini aja. Segini sudah dari awal Bu? Enggak, kalau awal saya masih di kursi roda 3 bulan. 3 bulan di kursi roda. Iya, di tempat tidur. Terus ini juga nggak bisa gerak? Nggak bisa. Nggak bisa gerak, nggak bisa jalan gitu. Ininya udah lemes aja, lemes di tempat tidur 3 bulan. Terus saya fisioterapi, alternatif, ya, olahraga sendiri, sama anak-anak aja, dilatih sama anak-anak. Anak-anak yang mendukung kesembuhan Ibu ya selama 3 bulan itu ya. 3 bulan. Gimana Ibu mental perasaan Ibu waktu kena sakit itu bagaimana? Oh iya, down ya Bu ya. Iya, hancur semuanya. Hancur sepertinya nggak ada guna. Nggak ada daya gitulah, hancur semuanya. Oke. Apa yang Ibu lakukan waktu itu, rasanya down itu apa ya? Saya biasa kemana-mana. Saya kemana-mana aktif, sendiri, iya, aktif. Saya ngikutin pengajian, ngikutin apapun, saya aktif. Sedangkan saya terserang stroke, saya udah nggak bisa kemana-mana, bagaikan bayi. Jadi Ibu betul nggak bisa bergerak, jadi merasa sudah nggak ada, udah nggak ada guna, nggak ada, malah merepotkan orang lain ya Ibu. Iya, betul. Saya padahal selalu berdoa supaya hidupnya jangan merepotkan orang lain, tapi saya dikasih ujian sama Allah, saya seperti bayi gitu ya, jadi down semuanya. Saya jadi sempat pengen mengakhiri hidup juga, sempat rasa ingin bunuh diri, udah putus asa Ibu ya. Betul, ada rasa begitu, sama dokter, saya minta sama dokter malah di rumah sakit. Oh Tuhan. Jadi itu berapa bulan Ibu merasa down itu Ibu? Saya ya mungkin hampir 1 tahun saya selalu menangis. Selalu menangis. Bahkan saya pernah dengar cerita Bu Widya mengurung diri ya. Iya, saya karena kalau saya menangis, saya ini kadang-kadang kan anak-anak yang saya nggak mau anak-anak ikut down gitu. Jadi khawatir saya anak-anak melihat orang tuanya ini juga mentalnya kena gitu. Jadi saya kalau menangis saya mengurung diri, saya ngunci pintu. Tapi justru malah kadang-kadang anak-anak yang khawatir kan suka pintunya didobel. Rumah saya 3 pintu rusak semua. 3 pintu kamar rusak. Karena didobrak sama anak-anak gitu. Kalau lagi sedih gitu saya mengurung diri. Yang ini banget yang di kamar mandi itu. Pernah di kamar mandi. Waduh, takut kan khawatir malah apa-apa anak-anak pasti. Saya rasa saya memastikan bahwa anak-anak sangat cinta dengan Ibu ya, sehingga mereka betul-betul peduli, perhatian terhadap Ibunda. Bu Widya, itu tahun pertama ya Bu? Awal 1 tahun pertama. Bagaimana Ibu bisa bangkit kembali? Bisa ceritakan Bu, mungkin teman-teman stroker di seluruh Nusantara, para subscriber Stroker Harus Bahagia itu bertanya, bagaimana membangunkan mental setahun itu lemah, kemudian Ibu bisa bangkit kembali? Iya, saya gini, begitu saya contoh ya, 1 tahun itu benar-benar itu saya nggak bisa berbuat apapun. Terus ada sahabat saya bilang begini, jangan bersedih, mungkin Allah itu memberikan ujian itu untuk menaikkan derajatnya kamu, gitu, derajat kamu, bukan karena di mata manusia gitu, tapi di mata Allah akan dinaik, derajatnya akan dinaikkan. Jadi itu menaikkan iman kita juga, percaya ya. Dosa-dosa kita nanti kan dihapus sedikit demi sedikit, asal kita ikhlas, asal kita sadar, ikhlas, sabar gitu. Kemudian Ibu bisa bangkit itu. Saya mulai anak-anak, saya lihat anak-anak. Melihat anak-anak. Anak-anak juga mereka
supaya saya sembuh. Jadi saya harus imbal balik loh gitu. Dia anak-anak itu sangat peduli sama saya. Jadi saya jangan sampai yang dipedulikan malah tidak membalas. Betul. Jadi biar balance lah gitu. Jadi Ibu, saya semangat. Betul. Ibu berlatih jalan sendiri. Saya bergabung sama grup-grup stroker. Betul. Saya awalnya itu saya gabung sama struktur yang pesta-pesta itu salah itu saya. Saya kan pikir saya itu struktur gitu ya, nggak taunya Bu, Mbak ini kan ini apa grupnya mungkin motor-motor gede-gede gitu. Akhirnya saya ketemu sama Pak Gunawan sama Pak Roy itu. Akhirnya saya gabung lah di situ. Tapi ketemu sama teman-teman stroker ada di situ? Belum pernah. Bukan. Hanya WA, waktu kan WhatsApp itu. Dia kan bilang sama saya, Ibu mau nggak masukin saya ke WhatsApp? Akhirnya saya gabung lah ke WhatsApp. Setidaknya itu membangun membangun semangat Ibu. Betul, ya, bisa bersosialisasi. Saya mencari orang yang sama-sama dengan penderitaan saya, sependeritaan dengan saya. Nah, saat ini Ibu bisa kenal banyak teman-teman stroker itu dari mana? Dari WhatsApp. Dari WhatsApp, dari grup. Dari mencari teman-teman. Itu baru kenal, itu ada undangan. Pertama mental saya ini bangun itu undangan dari Pak Suhadi. Dari Kresna. Bukan Kresna. Joglo, betul. Grup Joglo. Itu. Saya baru beranikan diri itu ikut ke undangan di Walking Kelapa Gading. Jadi membangun mental itu karena Ibu bisa bersosialisasi. Iya, saya beranikan diri bergaul lagi gitu ya. Jadi mental saya kembali sedikit tinggi. Nah teman-teman stroker, jadi kita kalau untuk membangun mental itu adalah salah satunya tadi silaturahmi, ketemu sama teman-teman sama sependeritaan. Jadi berani ya. Iya. Bahkan saya pernah dengar dari teman-teman katanya Bu Widya itu katanya kalau jalan keluar rumah nggak kelihatan, tiba-tiba pakai tua masjid dicairin sama anaknya. Jadi anaknya saking pedulinya, ini mamanya saking semangatnya untuk latihan jalan, begitu keluar rumah nggak kelihatan dicari pakai tua masjid. Betul Bu ya? Luar biasa. Anak-anak yang maksudnya mereka sangat memperhatikan ibundanya untuk lekas. Saya care semua sama saya. Jadi keluarga. Sayang sama saya. Iya. Gitu. Begitu ya. Ya Ibu, satu lagi pertanyaan dari saya, Ibu kalau sampai masih berobat, masih kontrol dokter? Masih. Tetap ada obat yang harus minum? Masih ya? Iya, saya masih, karena saya mengingat ke teman-teman kalau yang sudah. Boleh silakan, mungkin ada pesan. Takutnya stroke berulang gitu Pak. Stroke berulang? Iya. Kalau tidak mengikuti anjuran dokter begitu. Jadi saya masih tetap walaupun 3 tahun, saya udah 3 tahun, saya masih tetap mengkonsumsi obat. Betul. Dari dokter ya? Karena waktu Ibu kena stroke itu juga nggak ada tanda-tanda, nggak ada rasa apa-apa tiba-tiba. Jadi nggak usah takut kalau banyakkan obat begini ginjalnya atau apa, tapi jangan kan ada ya katanya kalau kita minum obat terus nanti yang kemana lagi lainnya lagi ginjalnya terkena atau bagaimana. Itu kita siasati ya Pak, minum air putih. Betul, air putih. Kalau bisa ya yang sesuai anjuran sama dokter lah, disuruhnya berapa liter gitu kan. Ada yang misalkan kalau banyak air putih ternyata nggak bagus di jantung begitu kan. Jadi ikutin saran dari dokter. Dari dokter itu diikutin aja gitu. Baik. Ya, saya itu aja sih Pak. Jadi alhamdulillah nggak ada gejala yang bagus. Mudah-mudahan lah ya Pak, jangan sampai ini. Ada lagi nggak pesan buat subscriber stroker harus bahagia apa Bu?
Pesan kehidupan ibu ini kan pengalaman setahun pernah down, terus bisa bagi lagi apa Bu Ken? Kalau menurut saya teman-teman kalau kena terjadi serangan stroke ya nggak usah putus asa. Oke. Nggak usah putus asa. Jangan putus asa. Iya betul. Yang penting ikutin aja saran dari dokter dan kita saling silaturahmi aja, membuat kita bahagia. Gitu. Jadi yang penting adalah juga asal kalau kita silaturahmi. Betul, asal kita bahagia kemanapun nggak terasa lelah. Gitu. Tuh ada pesan tuh asal betul, kita bahagia. Memang stroker itu harus bahagia, Bu Widya. Aduh, terima kasih loh Bu Widya sore hari ini. Kiranya apa yang telah Ibu sampaikan juga bagi teman-teman stroker, juga bagi teman-teman yang masih sehat, ada nilai-nilai yang mereka dapatkan ya Bu ya sore hari ini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Widya. Iya. Saya juga ya berpesan kita tetap jaga untuk kesehatan ya Bu Widya ya. Betul. Buat semuanya. Jangan stres. Jangan stres juga, harus tetap bahagia. Oke Bu Widya, kita ucapkan selamat sore. Terima kasih. Stroker harus bahagia. Yo.